Ya, terkait dari kegiatan beliau untuk silaturahmi dengan masyarakat seluruh Indonesia, yang jelas first priority adalah kasus sidang ini, ya. Jadi akan mengikuti kasus sidang ini baru dilanjutkan dengan program-program beliau bersilaturahmi dengan seluruh rakyat Indonesia. Jelas untuk itu tadi dikatakan oleh Bung Yakub, ya, itu sekitar 1 bulan lagi yang itu kemungkinan itu akan diminta beliau hadir kan sebagai saksi pelapor untuk itu. Ya kita tunggu saja nanti, tapi kalau silaturahmi kebangsaan itu akan mengikuti. Ya tentunya pertama-tama kami hadir di sini di sidang pertama ini merupakan bentuk penghormatan kami kepada lembaga peradilan dan kami mewakili kepentingan korban yaitu Pak Jokowi tentunya ingin memastikan persidangan berjalan dengan lancar. Kalau tadi ada perbedaan pendapat dari penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa itu hal yang sangat biasa dalam persidangan dan itulah dinamika yang mungkin kita harus ikuti bersama. Dan tadi menurut kami Majelis Hakim juga sudah mengambil keputusan-keputusan yang sangat luar biasa dan berdasarkan oleh hukum acara yang sudah berlaku, yaitu KUHP yang baru. Gitu. Bang, ini tadi dipasalkan 32 dan juga 35 kepada Dr. Tifa. Ini seperti apa tanggapannya, Bang? Apakah sudah sesuai dengan timnya Abang? Ya, memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Yang kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan pembuktiannya juga nanti bisa maksimal sehingga cepat nanti kita mendapatkan keputusan yang bisa berkekuatan hukum tetap. Bang, Pada sidang pembuktian nanti apakah Pak Jokowi akan hadir, Pak? Tadi diminta juga Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Karena selama ini Pak Jokowi diminta diserang berbagai narasi-narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut kami untuk menunjukkan di forum-forum yang menurut kami juga tidak benar. Dan sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ijazahnya di forum yang terhormat ini dan Pak Jokowi sangat menghormati itu dan sangat menunggu waktu itu nanti. Penegasan berarti nanti Pak Jokowi akan membawa langsung ijazah aslinya untuk ditunjukkan di dalam persidangan? Yes, betul Mas. Karena ijazah yang sudah disita itu kan SMA dan UGM. Jadi nanti tentu penuntut umum juga akan menghadirkan itu dan Pak Jokowi akan memperlihatkan itu semua. Dan lebih dari itu lagi, ijazah SD dan SMP-nya pun berencana akan dibawa juga agar tidak ada lagi yang mempermasalahkan. Takutnya diperlihatkan UGM, nanti ada orang yang tidak suka mencoba mendiskreditkan lagi, ijazah SD pun nanti dipermasalahkan. Jadi Pak Jokowi agar permasalahannya tuntas once and for all. itu di sidang pembuktian, Bang. Itu kapan, Bang, rencananya? Nanti mungkin kita tunggu jadwal dari majelis. Kalau pengalaman kami, mungkin ini eksepsi minggu depan, kemudian seminggu lagi putusan selah, baru setelah itu masuk ke pembuktian. Mungkin 3-4 minggu mungkin Mbak dari sekarang ya. Ini kegiatan ini mengganggu kegiatan Pak Jokowi yang selama ini saat ini kan sedang keliling juga Indonesia. Ada mungkin mengganggu atau seperti apa? Iya, nanti mungkin Bang Andi bisa tambahkan dari sisi itu. Tapi kalau dari sisi kami kemarin diskusi Pak Jokowi sangat santai saja menjalani ini karena ini merupakan konsekuensi beliau mengajukan laporan dan beliau memiliki kepentingan agar perkaranya cepat selesai dan mendapatkan kepastian mengenai status status ijazah ini. Ya, terkait dari kegiatan beliau untuk silaturahmi dengan masyarakat seluruh Indonesia, yang jelas first priority adalah kasus sidang ini, ya. Jadi akan mengikuti kasus sidang ini baru dilanjutkan dengan program-program beliau bersilaturahmi dengan seluruh rakyat Indonesia. Jelas untuk itu tadi dikatakan oleh Bung Yakub, ya, itu sekitar 1 bulan lagi yang itu kemungkinan itu akan diminta beliau hadir kan sebagai saksi pelapor untuk itu. Ya kita tunggu saja nanti, tapi kalau silaturahmi kebangsaan itu akan mengikuti. Ya, jadi first priority adalah di sidang ini. Dari tim kuasa hukum Pak Jokowi, setiap persidangan apakah akan mengikuti atau seperti Mungkin kita lihat, tapi tentunya karena ini sidang pertama, kembali lagi kami juga memiliki tanggung jawab profesi sebagai advokat, tentu untuk memastikan kepentingan klien kami diutamakan. Jadi karena ini sidang pertama juga, tentu kami pasti akan harus hadir, bentuk penghormatan kami juga. Untuk sidang selanjutnya, mari kita lihatlah. Bang, kalau misalnya di tahap pembuktian kan Pak Jokowi nanti akan hadir begitu. Apakah juga dari tim Pak Jokowi sendiri berkenan untuk streaming atau diliput secara
langsung oleh media-media gitu? Kalau kami tentunya hal itu merupakan teknis persidangan yang selalu kami serahkan kepada majelis hakim, Tapi Mbak. berkenan jika misalnya itu Tentu dipersoalkan. kami serahkan kepada majelis, Mbak, nanti. Pak, nanti kan pada sidang pembuktian tidak boleh disiarkan live secara langsung Pak. Sedangkan nanti kan Pak Jokowi juga akan menunjukkan ijazahnya ya berarti itu. Nah, bagaimana meyakinkan publik bahwasannya memang itu benar-benar adalah ijazah aslinya Pak Jokowi? Iya, tentunya persidangan ini kan tetap terbuka untuk umum pada dasarnya. Mengenai teknisnya, apakah streamingnya boleh pakai HP, apakah satu media saja dan sebagainya, kita tunggu nanti resmi dari majelisnya seperti apa. Tapi dasar hukumnya memang ada bahwa saksi yang nanti akan dihadirkan tidak boleh mendengar juga apa yang dikatakan oleh saksi sebelumnya. Itu yang saya dapatkan juga dari keterangan dari pengadilan. Jadi itu sebenarnya sangat berdasar hukum. Namun teknisnya apakah nanti ada dukungan dari masyarakat ingin melihat langsung, apakah nanti ternyata tidak online tapi di layar besar nonton bareng di sini misalnya, kita masih menunggu juga lah. Tapi apapun itu kami sangat menghormati keputusan dari majelis hakim nantinya. Makasih ya. semua. Makasih banyak. Ya tentunya pertama-tama kami hadir di sini di sidang pertama ini merupakan bentuk penghormatan kami kepada lembaga peradilan dan kami mewakili kepentingan korban yaitu Pak Jokowi tentunya ingin memastikan persidangan berjalan dengan lancar. Kalau tadi ada perbedaan pendapat dari penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa itu hal yang sangat biasa dalam persidangan. Dan itulah dinamika yang mungkin kita harus ikuti bersama. Dan tadi menurut kami majelis hakim juga sudah mengambil keputusan-keputusan yang sangat luar biasa dan berdasarkan oleh hukum acara yang sudah berlaku, yaitu KUHP yang baru. Gitu. Bang, ini tadi dipasalkan 32 dan juga 35 kepada Dr. Tifa. Ini seperti apa tanggapannya Bang? Apakah sudah sesuai dengan timnya Abang? Ya, memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan pembuktiannya juga nanti bisa maksimal sehingga cepat nanti kita mendapatkan keputusan yang bisa berkekuatan hukum tetap. Bang, ini Pada tadi sidang pembuktian nanti apakah Pak Jokowi akan hadir Pak? Tadi diminta juga Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Karena selama ini Pak Jokowi diminta diserang berbagai narasi-narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut kami untuk menunjukkan di forum-forum yang menurut kami juga tidak benar. Dan sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ijazahnya di forum yang terhormat ini dan Pak Jokowi sangat menghormati itu dan sangat menunggu waktu itu nanti. Penegasan berarti nanti Pak Jokowi akan membawa langsung ijazah aslinya dan ditunjukkan di dalam persidangan. Yes, betul Mas. Karena ijazah yang sudah disita itu kan SMA dan UGM. Jadi nanti tentu penuntut umum juga akan menghadirkan itu dan Pak Jokowi akan memperlihatkan itu semua. Dan lebih dari itu lagi, ijazah SD dan SMP-nya pun berencana akan dibawa juga agar tidak ada lagi yang mempermasalahkan. Takutnya diperlihatkan UGM, nanti ada orang yang tidak suka mencoba mendiskreditkan lagi, ijazah SD pun nanti dipermasalahkan. Jadi Pak Jokowi agar permasalahannya tuntas once and for all. itu di sidang pembuktian Bang, itu kapan Bang rencananya? Nanti mungkin kita tunggu jadwal dari majelis. Kalau pengalaman kami, mungkin ini eksepsi minggu depan, kemudian seminggu lagi putusan selah, baru setelah itu masuk ke pembuktian. Mungkin 3-4 minggu mungkin Mbak dari sekarang ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.